dari SMA Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Fadrina. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Assalamualaikum Ibu Fadrina. Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana kabarnya Ibu Fadrina? Alhamdulillah baik, semoga Bu Asih sehat juga ya Bu. Alhamdulillah saya sehat. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran di dalam kelas. Kemudian adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah untuk melakukan persiapan sehingga Ibu nanti lebih merasa siap dan dapat memberikan pengalaman belajar yang baik kepada siswa. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fadrina. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Fadrina capai? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya susun, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam monolog berupa paparan laporan hasil observasi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan baik. Wah, menarik sekali Ibu. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Ibu susun tadi, tujuan pembelajaran yang Ibu capai ada 2 ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan di pengetahuan dan juga keterampilan. Pada area pengetahuan, yaitu peserta didik mampu memahami gagasan dalam paparan laporan hasil observasi, sedangkan untuk keterampilan, peserta didik mampu mengevaluasi informasi dalam monolog pada laporan hasil observasi. Baik, kalau boleh saya garis bawahi, area pengembangan ada 2 ya Bu, pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, model, atau metode pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan membagi kelompok sesuai dengan kesiapan belajar, kemampuan, dan keaktifan siswa. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan model problem based learning, sedangkan untuk metode saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Baik, jadi strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian modelnya adalah problem based learning dan metodenya ada diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab ya Bu ya. Oke, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran, saya menggunakan beberapa contoh dari teks laporan hasil observasi, LKPD, Salindia, dan juga Baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa dan di jam berapa? saya ada jadwal di hari Selasa, jam pertama di kelas 10 jam. Baik, jadi pekan depan di hari Selasa jam pertama dan kedua di kelas IG saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan observasi ya Bu ya. Setelah selesai melakukan pembelajaran dan setelah selesai melakukan observasi, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai pembelajaran saya seperti strategi, metode, model, dan media yang akan digunakan, sehingga saya akan mempersiapkan mulai dari sekarang. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan bersedia untuk berbincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Lihat temannya kanan kiri, depan, belakang. Siapa? Satria. Kenapa Satria? Sakit. Selain Satria? Aldri. Kenapa? Aldri kenapa? Oh enggak, oke. Berarti yang di sini hadir semua, sehat semua. Oke, siap ya untuk mengikuti pelajaran? Iya. Silakan dilihat di bawah kalian apakah ada sampah? Tidak ada. Bersih ya? Bersih. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Oke, sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Nah, kita flashback dulu dengan materi pengertian teks LHO. Sebelumnya Ibu ada ice breaking dulu ya. Siap-siap biar kalian gak ngantuk, masih pagi. Oke, ice breakingnya yaitu Ibu guru berkata. Kalau misalnya Ibu bilang Ibu guru berkata, berarti kalian harus memegang apa yang Ibu sebutkan. Misalnya, Ibu guru berkata hidung, Ibu guru berkata telinga, Ibu guru berkata mata. Oke, siap ya? Paham? Paham ya? Nah, oke. Konsentrasi dimulai. Ibu guru berkata mata, Ibu guru berkata telinga, hidung. Nah, gimana? Tadi aba-abanya apa? Ibu guru berkata, oke? Tadi ada yang salah? Ada yang salah? Kira-kira apa yang salah? Hah? Iya, kalau misalnya Ibu tidak mengucapkan Ibu guru berkata, berarti kalian tidak usah mengikuti aba-aba itu. Tadi ada yang salah nggak? Ada. Oke, sekali lagi ya. Kalau misalnya salah, berarti nanti siap-siap dapat pertanyaan. Ibu guru berkata mata, Ibu guru berkata kaki, Ibu guru berkata mata, hidung, telinga. Oke, Ibu udah dapat yang salah ya, ternyata ada di depan. Oke, Hilda, silahkan dijelaskan apa pengertian dari teks laporan hasil observasi. Oke, betul atau salah? Betul. Ada yang bisa mengungkapkan pengertian dari teks LHO selain Hilda? Silakan acungkan tangan. Asep, teks LHO. Padahal tadi Hilda udah betul ya, tinggal diungkapkan ulang. Teks yang berisi. Oke, berarti sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi, kita harus ngapain dulu? Ya, harus melakukan observasi atau pengamatan. Betul. Untuk pengertian teks LHO paham ya? Paham. Oke, selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Kira-kira menurut kalian kenapa sih kita harus belajar tentang struktur teks? Karena agar bisa membuat susunan teks tersebut. Betul. Jadi kita kenapa harus belajar tentang struktur? Karena agar kita kalau misalnya mau nulis teks agar lebih tersusun secara sistematis, nggak asal-asalan nulisnya. Oke ya? Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami informasi pada teks laporan dan menilai akurasi serta kualitas data dalam laporan hasil observasi. Dan yang kedua, mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Oke. Struktur teks LHO. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Kira-kira apa sih
pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini berisi pembukaan atau pengantar atau hal-hal umum tentang objek yang akan dikaji. Biasanya pernyataan umum ada di mana? Nah, paragraf pertama, di awal paragraf itu yang dinamakan dengan pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Jadi kalau misalnya kalian melakukan pengamatan, kalian akan mengamati bagian-bagian dari objek tersebut. Ya, misalnya kalian mengamati kucing, apa saja bagian-bagian dari kucing? Misalnya bagian-bagian tubuh. Misalnya matanya ada berapa? Kakinya ada berapa? Nah, itu kaki atau tangan? Kaki dan tangan atau kaki semua? Kaki semua. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Kalau misalnya kalian menggunakan kata deskripsi manfaat, berarti sudah jelas ya. Manfaat dari objek yang dikaji, manfaat dari objek yang kita teliti atau yang diobservasi, atau deskripsi manfaat ini bisa dikatakan sebagai kesimpulan. Ya, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ada contoh dari teks FAO, yaitu belalang anggrek. Silahkan kalian baca. Kemudian kalian tentukan strukturnya. Udah ya? Oke, struktur teks dari belalang anggrek kira-kira yang menjadi pernyataan umum ada di paragraf berapa? Pertama. Apakah betul? Ada jawaban lain? Tidak ada? Semuanya sepakat paragraf pertama? Kalau deskripsi bagian, paragraf berapa? 2, 3, 4. Kalau deskripsi manfaat? Terakhir, atau di paragraf yang kita lihat ya. Nah, ini yang betul. Oke. 1 yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, dan yang deskripsi bagian ada di paragraf 2 sampai 5, lalu deskripsi manfaat ada di paragraf 6. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, ada. Berarti kalian bisa ya untuk menentukan struktur teks laporan hasil observasi? Bisa. Harus yakin bisa. Oke. Sekarang kita buat kelompok ya. Kelompoknya ibu buat menjadi 6. Nanti ibu hitung ya. Jadi siap-siap yang angkanya sama nanti bergabung dengan yang angkanya sama juga. Oke, udah ya, udah berkelompok semua. Di sini boleh kalian lihat ada satu teks yang berjudul apa? Kongeret. Kalian tahu hewan kongeret? Tahu. Oke. Nah, tugas kalian yaitu menentukan struktur dari teks kongeret. Nanti ibu beri LKPD ya. Silakan nanti dikerjakan di sini. Tentukan strukturnya. Berarti yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Oke, ada yang ditanyakan itu tugasnya? Ya, silakan.
Nanti yang paragraf 1 siapa? Satu paragraf kan ini ya? Iya. Udah selesai, udah dibagi-bagi. Ya, siapa yang paragraf 1? Nah, siapa yang Saya. Berarti Amin. 2, 3, 4. Lihat. 5, 6. Oke, siap ya? Kita presentasi. Kita presentasi, ada yang mau duluan? Yang mengajarkan dia presentasi. Kamu kelompok berapa? Ya, oke, kelompok 3 dulu, silakan. Yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Muhammad Faris Iskandar. Saya Aina Sintra. Saya Nara Suara. Saya Dede Purwanasi. Saya Dika Pinegoro. Di sini kami akan membacakan teks LHO dengan judul Tonggeret. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan struktur teks Tonggeret. Sekian dari kelompok 1, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait struktur teks Tonggeret. Mohon untuk perhatikan baik-baik ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 berdiri yang kami di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis struktur teks Tonggeret.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan struktur teks pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan struktur tes LHO pembelajaran.
Oke, karena berisi informasi lebih terperinci dari Tonggeret tadi di paragraf kedua itu disebutkan bagian-bagian dari Tonggeret, terus habitatnya juga ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada deskripsi manfaat atau simpulan. Berarti ada di paragraf berapa? Itu kenapa? Karena berisi manfaat Tonggeret apa? Penanda apa? Penanda? Pengaruh akan tiba. Iya, penanda pengarah akan tiba. Betul, berarti jawabannya betul semua ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti untuk struktur teks laporan hasil observasi paham? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangan. Hari ini kita belajar tentang apa? Analisis struktur teks LHO. Oke, analisis struktur teks LHO. Struktur teks LHO ada apa aja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi dan deskripsi manfaat. Oke, paham ya semuanya ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ya hari ini ya. Jangan lupa dibaca ulang materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Asif Rasdaningrum, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Saya masih ditemani oleh Ibu Fazrina, guru bahasa Indonesia di SMA 1 Purwodadi, dan juga Ibu Hovifah Handayani selaku pengajar praktik. Selamat siang Ibu Fazrina. Assalamualaikum Ibu Hovifah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari percakapan pasca observasi kita kali ini, yaitu untuk menyampaikan hasil dari observasi yang telah saya lakukan di kelas Ibu, dan juga untuk menggali kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran, dan juga untuk kemudian nanti menemukan solusinya. Baik, Ibu Fazrina, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya saya merasa canggung, namun ketika sudah dijalani alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Lalu, apakah Ibu dapat menceritakan kembali mengenai pengembangan yang ingin Ibu capai dan juga langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, tahapan pertama saya menyiapkan bahan ajar dan juga LKPD. Lalu saat di kelas saya menerapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah saya susun untuk area pengembangannya, yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu mengevaluasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam monolog berupa paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Untuk yang keterampilan, memahami dan menganalisis gagasan dalam paparan laporan hasil observasi dengan kritis dan reflektif. Baik, berarti area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Ya, betul. Lalu bagaimana menurut Ibu ketercapaian area pengembangan tersebut? Apakah sudah sepenuhnya tercapai, atau kalau boleh Ibu sampaikan berapa persen dari 100% yang sudah tercapai? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Mungkin untuk berapa persen? 80%. 80%, alhamdulillah. Oke, sudah berjalan dengan baik ya Bu, namun tetap ada kendala. Apakah Ibu dapat menceritakan kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran? Ya, kendala yang saya hadapi mungkin sama dengan guru-guru yang lain mungkin ya Bu, yaitu anak-anak cenderung pasif dan juga kurang kurang untuk terlibat dalam diskusi tersebut. Iya, betul sekali. Itu memang kendala yang biasanya dihadapi oleh guru-guru ya Bu ya. Jadi anak kurang aktif selama pembelajaran dan terlibat dalam diskusi, maknanya ada beberapa yang hanya ikut temannya saja begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu dapat terjadi?
Mungkin dalam pembagian kelompok, saya membagi kelompoknya itu terlalu besar jumlahnya. Dengan begitu kan murid hanya mengandalkan beberapa murid Yang saja, lainnya, ya betul. betul. Jadi yang lainnya kurang terlibat, kurang aktif, mungkin seperti itu. Jadi pembagian kelompok terlampau besar, Iya. kemudian ada beberapa anak yang hanya ikut saja, tetapi tidak ikut secara aktif, tidak ikut terlibat, hanya nempel nama gitu Iya, ya Bu. betul. Oke, lalu Bu, apakah ada rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan terkait dengan anak-anak yang kurang terlibat aktif dalam diskusi misalnya? Mungkin untuk kedepannya saya akan membagi kelompok berdasarkan dengan gaya belajar dari masing-masing murid. Kan gaya belajar masing-masing murid itu kan berbeda. Nah, saya akan insya Allah mengelompokkan mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Atau mungkin saya akan bertanya kepada murid tersebut bagaimana agar mereka merasa nyaman dalam diskusi tersebut. Wah, baik sekali Bu. Jadi Ibu akan lebih memperhatikan kenyamanan murid dengan membaginya sesuai dengan gaya belajar, apakah itu visual, kinestetik, atau auditory begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mencari tahu kenyamanan murid ketika mereka bekerja dalam satu kelompok. Baik sekali. Lalu Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut Bu? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oh ya, karena hari-hari ini sedang menjelang hari-hari akhir ya Bu ya, sebelum evaluasi bersama. Betul. Terima kasih Bu Fazrina telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sama-sama Bu Asi. Bu, apakah ada umpan balik yang ingin diberikan Ibu? Untuk percakapan atau coaching pasca observasi kali ini sudah berjalan bagus sesuai dengan alur kita ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana sampai yang terakhir itu ada rencana tindak lanjut. Jadi sudah sesuai dengan alur, semuanya sudah tercakup di dalamnya dan sudah sesuai dengan coaching, sesuai dengan aturan coaching, yaitu antara Bu Asep dengan Bu Fazrina ada interaksi timbal balik, kemudian solusi juga disampaikan dari Bu Fazrina, tidak dari Bu Asep. Sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan alur kita. Itu umpan balik dari saya. Terima kasih banyak Ibu Khofifah Handayani telah memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi kita kali ini. Baiklah, demikian video percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.